hujarun pelan seperti bisikan rahasia langit kepada bumi. Malam itu tampak biasa saja di Alfamart kecil di pinggiran kota Wonolopo. Beberapa mobil sesekali melintas, tapi sebagian besar warga sudah lelap. Di dalam toko, lampu neon menyala lembut. Pendingin udara berdengung pelan, berbau dengan suara tipis radio yang memutar lagu lawas. Raka sedang menyusun stok mie instan ke rak. Tangannya lincah, hafal tiap letak barang. Meski pekerjaannya terkesan sepele, dia melakukannya dengan penuh ketelitian. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Para pelanggan hanya melihat pemuda bertubuh sedang, wajah bersih, murah senyum, dan selalu sopan. Tapi di balik senyum itu, mengalir darah dari garis keturunan yang nyaris punah. Keturunan pendekar tua bernama Suro Atmojo, pewaris ilmu lembu sekilan. Ilmu itu bukan sembarang silat. Ini adalah ilmu langka, diwariskan hanya kepada mereka yang memiliki kejernihan batin dan niat menjaga, bukan menyerang. Lembu sekilan membuat tubuh tak tersentuh dalam jarak sekilan, kira-kira sejengkal, selama pengguna menjaga kedamaian hatinya. Namun ilmu ini hanya muncul saat nyawa benar-benar terancam, dan si pewaris tak bisa lari dari takdirnya. Raka baru mempelajari dasar-dasarnya sejak kecil lewat petuah-petuah misterius sang kakek buyut yang meninggal waktu ia berusia 9 tahun. Dalam mimpi-mimpi, ia sering didatangi kakeknya, memberi ajaran lewat simbol dan teka-teki. Kini ia hidup seperti biasa, jauh dari konflik, tapi takdir sedang menggerakkan kembali roda lama yang tertidur. Jam menunjukkan pukul 4:03 dini hari. Di luar jalanan mulai sepi. Raka menyimpan dus terakhir dan berjalan ke kasir untuk memeriksa stok rokok. Namun tiba-tiba sebuah sensasi aneh merayap di tengkuknya. Bukan suara, bukan bayangan, tapi perasaan seperti ditatap. Ia menoleh ke arah depan toko. Pintu kaca bening itu menampakkan siluet samar. Raka menyipitkan mata. 1, 2, 5, 11, 13 sosok berdiri mematung dalam hujan. Mereka semua mengenakan pakaian gelap dan topi atau hoodie. Salah satu membawa benda panjang mirip linggis. Naluri lamanya menyala, bahaya. Tapi ia tak panik. Dengan tenang ia berdiri di balik kasir mengamati. Lampu luar toko tiba-tiba berkedip, lalu mati. Kamera CCTV tampak terganggu, gambar buram. Di monitor hanya garis-garis bergerak liar. Raka menekan tombol panik di bawah meja, tapi tak ada respons. Sudah diputus dari luar, gumamnya. Ia sadar, mereka profesional. Ini bukan maling sembarangan. Mereka tahu waktu, tahu sistem, dan tahu ada uang di brankas karena baru gajian karyawan. Lelaki bertopeng di depan mengetuk kaca perlahan dengan gagang linggis. Suara ketukan itu dalam sunyi malam terdengar seperti lonceng kematian. 3 ketukan, lalu ia bicara keras dan jelas. "Buka pintunya, woi! Kalau enggak, kami dobrak!" Raka berdiri membalas tatapan itu dengan dingin. Tangannya meraih kalung kecil di balik bajunya. Liontin besi tua berbentuk kepala kerbau, peninggalan kakek buyutnya. Ia memejamkan mata. "Darahmu adalah darah penjaga. Tubuhmu menjadi benteng. Jika kau melangkah untuk kebenaran, dunia takkan bisa menyentuhmu." Itulah doa yang selalu diucapkan kakeknya dalam mimpi. Raka menarik napas dalam-dalam, jiwanya tenang. Tidak ada ketakutan. Ia tahu ini adalah ujian. Matanya terbuka kembali, penuh kesadaran, penuh tekad. Ia menjawab tanpa berteriak. Suaranya datar, tapi mengandung keyakinan. "Kalau kalian masuk, jangan harap keluar dengan utuh." Tawa keras terdengar dari luar. Beberapa perampok meninju-ninju kaca. Lalu, brak! Pintu didobrak serempak, kaca pecah. 13 sosok berlari masuk seperti gerombolan serigala lapar. Namun yang mereka hadapi bukan manusia biasa. Raka telah terbangun sepenuhnya. Ilmu lembu sekilan yang selama ini diam dalam dirinya mulai bangkit. Pintu kaca Alfamart jebol menghantam lantai, berserakan bersama pecahan kaca. Udara dingin malam seketika menyeruak masuk, bercampur dengan aroma besi dari linggis dan keringat orang-orang yang masuk dengan cepat dan brutal. 13 perampok menyerbu. Mereka mengenakan jaket hitam, beberapa memakai masker, sebagian lagi menyembunyikan wajah dengan helm. 2 orang langsung menuju kasir. 5 orang menyebar ke rak-rak, sisanya berjaga di depan pintu dan kamera. Semua gerakan itu terkoordinasi.
Jelas mereka bukan sekadar penjahat kampung. Mereka pasukan. Tapi di balik kasir berdiri satu sosok. Tubuhnya biasa saja, tidak tinggi, tidak berotot. Tapi mata itu seperti tak bergeming, menatap seperti mata kerbau tua yang sedang menanti badai. Salah satu perampok yang membawa linggis langsung maju. "Minggir lo!" Ku bilang minggir. Dia mengayunkan linggis ke arah kepala Raka. Suara keras menggema, tapi bukan karena linggis mengenai kepala. Tidak. Linggis itu berhenti, hanya beberapa jari dari pelipis Raka tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Seolah udara menjadi baja. Si perampok mundur satu langkah, panik. "Apa anjir, apa ini?" Raka tidak bergerak, hanya tatapannya yang berubah. Dari netral menjadi tajam seperti mata elang. Tangannya pelan-pelan terangkat, dan dengan satu sapuan dia menyentuh ujung linggis, bukan untuk melawan, tapi menyalurkan ke. Perampok itu terpental. Tubuhnya melayang menabrak rak deterjen dan tak bangkit lagi. 8 pasang mata kini menatap Raka dengan waspada. Seorang dari mereka bertubuh besar dan bertato naga di leher, memberi aba-aba. "Ramein dia! Hajar bareng!" 3 orang langsung menyerang dari kiri, 2 dari kanan, 1 dari depan. Serangan dari segala arah. Namun saat mereka hampir menyentuh tubuh Raka, lagi-lagi udara seakan menebal. Tangan dan kaki mereka tertolak oleh medan yang tak terlihat. Lembu Sekilan, tubuh terlindungi oleh lapisan energi halus sejengkal dari kulit, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipukul. Dan lebih dari itu, medan tersebut bisa mengembalikan energi serangan ke penyerang. Dengan gerakan ringan, Raka menggeser kakinya. Satu sapuan tangan membuat 2 orang terpelanting ke kulkas minuman dingin. 3 lainnya terpelintir, jatuh bersamaan seperti boneka kehabisan tali. Kini hanya tersisa 5. 2 tampak ragu. 1 mencoba lari, tapi langkahnya tertahan. Raka telah berada di hadapannya, seperti bayangan yang berpindah tanpa suara. "Aku tidak ingin membunuh kalian," bisik Raka. Namun tiba-tiba sesuatu berubah. Dari sisi luar toko, seorang pria bertubuh kurus tinggi masuk dengan langkah santai. Bajunya hitam, wajahnya tak tertutup masker, rambut dikuncir. Di pinggangnya tergantung tas kecil kulit ular. Matanya bertemu mata Raka, dan entah kenapa udara menjadi dingin. Bukan karena hujan, tapi karena aura dari pria itu. Ia tersenyum menyeringai. "Jadi ini yang diwariskan Suro Atmojo?" katanya pelan, hampir berbisik. Raka menegang. "Nama itu kakek buyutnya. Aku murid dari Muso Rekso, musuh bebuyutan leluhurmu. Sudah lama aku mencari pewaris Lembu Sekilan. Kupikir ilmu itu sudah punah." Raka menyipitkan mata. "Dan kau datang untuk membunuhku?" "Tidak," kata pria itu. "Aku datang untuk membuktikan bahwa warisan guruku lebih unggul. Aku adalah pemilik ilmu awan penindas." Ia berdiri dalam pose siap dan dalam sekejap tubuhnya bergerak. Terlalu cepat. Raka menghindar, tapi bukan sepenuhnya. Serangan itu bukan hanya fisik, melainkan tekanan energi murni yang menembus pertahanan Lembu Sekilan. Brak! Raka terlempar ke rak jajanan. Tubuhnya meringis, ini pertama kalinya pertahanannya dijebol. "Jurus pertama," kata pria itu mendekat. "Masih mau bertahan?" Raka bangkit, bibirnya mengucap doa kecil. Tangannya memegang liontin kepala kerbau. Matanya berubah, ia mengatur napas, mencari keseimbangan. Ilmu Lembu Sekilan bukan ilmu menyerang, tapi jika terdesak, tubuh adalah bayang-bayang dari niat, dan niatku malam ini menjaga. Dengan satu langkah, Raka mengaktifkan bentuk lanjutan dari Lembu Sekilan. Bukan hanya perlindungan, tapi penyaluran daya yang bisa menolak tekanan energi. Pria itu tertawa. "Nah, ini dia yang kutunggu." Pertarungan 2 pewaris ilmu kuno pun dimulai. Di tengah rak-rak sabun dan makanan ringan, 2 kekuatan saling menghantam. Pukulan-pukulan terdengar seperti petir kecil. Botol minuman pecah, lemari roboh, dan udara bergetar. Sementara di luar, hujan turun lebih deras, seolah langit pun menahan napas menyaksikan 2 kekuatan dari masa lalu bangkit di antara rak Alfamart. Dan ini baru permulaan. Rak-rak makanan berserakan, botol kecap pecah mengalir seperti darah. Lantai licin oleh minyak goreng, sementara udara di dalam toko bergemuruh oleh kekuatan tak terlihat. 2 sosok berdiri berhadapan di tengah kekacauan. Raka,
sang penjaga Alfamart dengan warisan lembu sekilan, dan Ganiswara, pewaris ilmu tenaga dalam hitam awan penindas. Raka mengatur napasnya, dadanya naik turun cepat. Tubuhnya terasa berat, bukan karena luka, tapi karena energi dari jurus lawannya yang menyerap kekuatan dari udara sekitarnya. Beberapa perampok sudah tak sadar, sebagian merangkak mundur keluar, ketakutan. Ganiswara mencibir. Kau terlalu muda, terlalu bersih, tak pantas memegang warisan tua itu. Tanpa aba-aba, ia menyerang lagi. Tubuhnya melesat seperti bayangan, tangannya membentuk cakaran yang mengeluarkan pusaran udara tajam. Raka melompat ke belakang, menghindar dengan lincah, lalu berputar dan mendarat di atas lemari es. Jurus, langkah lembu merunduk. Tubuhnya meluncur turun seperti anak panah, dan dengan putaran di udara, ia menghantam lantai tepat di depan Ganiswara. Tanpa menyentuh, gelombang kejut dari telapak kakinya memantul di lantai, menghantam lawannya dengan keras. Ganiswara terpental menabrak rak deterjen, tapi ia bangkit lagi dengan senyum gila. Itu dia ilmu sejati. Ayo keluarkan semua. Mereka bertarung lagi. Kali ini lebih liar. Gerakan mereka membentuk pusaran angin. Kantong plastik berterbangan. Lampu gantung bergoyang. Kamera CCTV meledak terkena getaran tenaga dalam. Perampok yang tersisa mencoba lari keluar. Salah satunya berteriak, "Ini orang bukan manusia." Di luar, warga mulai berdatangan. Beberapa merekam dengan ponsel dari kejauhan. Mobil polisi mulai mendekat, tapi belum berani masuk karena ledakan energi dari dalam toko. Sementara itu, di dalam, Raka mulai mengganti taktik. Ia tak bisa hanya bertahan. Lembu sekilan terlalu defensif jika menghadapi jurus-jurus penindas seperti milik Ganiswara. Ia harus mengubah energi bertahan menjadi daya pantul. Ia mengingat ajaran mimpi kakeknya. Jika niat menjaga lebih kuat dari rasa takut, maka tubuhmu bukan sekadar perisai, tapi palu keadilan. Mata Raka menyala terang. Aura di sekeliling tubuhnya berubah, dari tipis menjadi padat, seperti lapisan kabut yang dikompresi. Sekilan yang tadinya hanya sejengkal, kini meluas jadi satu hasta. Energi di sekitarnya menjadi medan pegas. Saat Ganiswara meluncur untuk menghantam dada Raka, tubuhnya terpental keras sebelum sempat menyentuh. Kali ini bukan hanya pantulan, tapi juga penggandaan daya balik. Tubuhnya terbang melewati kasir, menghancurkan layar monitor harga, dan mendarat di depan kulkas es krim. Sementara Ganiswara bangkit dengan susah payah, Raka menutup mata. Tangannya membentuk mudra sederhana, seperti kepala kerbau membungkuk. Udara menjadi hening sejenak. Bahkan hujan pun seperti berhenti menetes. Jurus puncak, benteng lembu sekilan. Seketika aura mengembang dari tubuh Raka, membentuk medan setengah bola transparan di sekelilingnya. Benda-benda yang tersentuh medan itu melayang pelan, lalu tertolak lembut seperti disangga udara. Ganiswara menyerang terakhir kalinya, mengerahkan seluruh energi hitamnya. Pukulan itu menggetarkan rak-rak, menghancurkan atap Eternit sebagian. Namun saat mengenai medan Raka, blah! Tenaganya hancur sendiri. Tubuhnya terlempar ke langit-langit lalu jatuh terguling menabrak freezer. Kali ini ia tak bangkit lagi. Pingsan. Perampok yang melihat kejadian itu langsung melempar senjatanya dan bersimpuh. "Ampun mas, ampun!" Raka berdiri tegak. Nafasnya berat, wajahnya basah oleh peluh, tapi matanya masih tajam. Aura di sekelilingnya perlahan menghilang. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka paksa oleh aparat. Polisi bersenjata masuk dengan perisai, tapi langsung terpaku melihat keadaan. Rak-rak hancur, toko seperti habis dihantam badai. Tapi satu orang berdiri di tengah, seorang karyawan Alfamart, dengan seragam merah hitam yang sudah sobek-sobek. "Semua sudah lumpuh, Pak," kata Raka pelan. Kapolsek mendekat, matanya tak percaya. "Kamu sendiri yang lakuin ini?" Raka hanya tersenyum kecil. "Cuma jaga toko, Pak." Polisi menahan sisa perampok. Petugas medis membawa Ganiswara yang tak sadarkan diri. Beberapa wartawan berdatangan. Tapi Raka hanya duduk tenang di belakang kasir. Ia mengambil air mineral dingin, membuka tutupnya dan meneguk pelan. Liontin kepala kerbau di lehernya berpendar sesaat, lalu redup kembali. Di luar hujan berhenti. Udara menjadi segar. Dan di langit, awan malam membuka sedikit, memperlihatkan bintang-bintang yang lama bersembunyi.
Namun Raka tahu, ini belum akhir. Masih ada murid-murid dari aliran hitam lainnya, dan warisan yang ia bawa bukan hanya ilmu, tapi tanggung jawab. Malam itu, seorang penjaga minimarket menulis ulang sejarah pendekar di negeri ini. Dan tak ada yang menduga, dari balik rak-rak mie instan dan tumpukan sabun, lahirlah kembali legenda Lembu Sekilan. Pagi datang dengan tenang, seperti tak pernah ada badai semalam. Matahari malu-malu menyinari kota kecil Wonolopo, mengeringkan sisa hujan malam sebelumnya. Namun di Alfamart di ujung jalan, bekas pertempuran semalam masih kentara, kaca pecah, rak-rak roboh, lantai retak. Garis polisi membentang di depan pintu dan warga berkumpul saling berbisik. Di dalam, Raka duduk di bangku kasir. Seragamnya diganti, wajahnya bersih, tapi mata itu tak lagi seperti kemarin. Ada sesuatu yang terbangun di sana. Sebuah kesadaran akan siapa dirinya dan jalan yang harus ia pilih. Kapolsek menghampiri membawa secangkir kopi. "Kamu yakin gak mau kasih pernyataan ke media?" Raka tersenyum tipis. "Mereka gak akan percaya, Pak. Lagi pula, saya cuma karyawan yang kebetulan jaga malam itu." Kapolsek mengangguk pelan. "Kamu bisa jadi pahlawan nasional, Nak." "Terlalu banyak pahlawan, tapi penjaga." Raka menatap keluar jendela. Lebih dibutuhkan hari ini. Tak lama setelah polisi pergi, seorang lelaki tua datang. Jalannya pelan, rambutnya putih seperti kapas, mengenakan jubah sederhana. Tak banyak yang memperhatikannya, tapi saat matanya bertemu Raka, waktu seperti berhenti. Anak dari Ranto, cucu dari Tamin, buyut dari Suro Atmojo. Raka berdiri kaku, tubuhnya gemetar pelan. "Siapa? Anda?" Orang tua itu hanya tersenyum. "Namaku Eyang Ganta. Aku saudara seperguruan kakek buyutmu. Selama bertahun-tahun aku mencari jejak terakhir pewaris Lembu Sekilan." Ia mendekat, tangannya gemetar namun penuh wibawa, menyentuh liontin kerbau di leher Raka. "Dan ternyata kamu menjaga warisan itu di tempat yang tak pernah kupikirkan, di tengah rak mie instan dan promo sabun cuci." Raka tertawa kecil namun matanya berkaca. "Saya tidak pernah yakin, Eyang. Saya hanya melindungi tempat kerja saya, teman-teman saya, diri saya." "Dan disitulah letak kekuatan Lembu Sekilan," jawab Ganta pelan. "Ilmu ini tidak mencari medan perang, tapi mendatangi penjaga. Yang kau lakukan malam itu adalah wujud sempurna dari warisan kita." Ia membuka bungkusan kecil. Di dalamnya sebuah gulungan kain berwarna kelabu tua. "Ini adalah kitab Lembu Geni. Lanjutan ilmu Sekilan yang hanya muncul jika pewarisnya sudah teruji." Raka memegang kitab itu. Saat jari-jarinya menyentuh kain, bayangan-bayangan masa lalu melintas. Wajah kakek buyutnya, latihan silat saat kecil, mimpi-mimpi penuh teka-teki, semuanya bersatu. Dan tiba-tiba ia sadar, ini bukan akhir cerita. Ini permulaan. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanya Raka. Ganta tersenyum bijak. "Kembali bekerja, jaga Alfamartmu. Bantu orang tua yang bingung cari susu. Lindungi anak kecil yang beli permen. Dunia tidak selalu butuh pahlawan yang mengangkat senjata. Kadang ia hanya butuh seseorang yang tak mundur saat semuanya retak." Raka mengangguk. Di luar, cahaya matahari menyinari pecahan kaca. Ia menatap sekeliling. Meski toko itu rusak, tapi semangatnya tak hancur. Hari berikutnya, Alfamart itu direnovasi. Warga datang bergotong royong, membetulkan apa yang rusak. Raka tak bekerja di sana. Ia tersenyum saat membantu ibu-ibu mencari diskon, tertawa saat anak-anak membeli es krim, dan sesekali, saat malam terlalu sunyi, ia berdiri di balik kasir, tangan menggenggam liontin kerbau itu, dan hati kecilnya tahu, jika bahaya datang lagi, ia takkan mundur. Sebab di balik seragam sederhana dan tumpukan barang promo, tersembunyi warisan kuno yang tak ternilai. Ilmu Lembu Sekilan hidup kembali dalam diri seorang penjaga kecil di ujung kota. Dan legenda itu kini berjalan berdampingan dengan kenyataan.